Loh, aku ini kan terlalu jujur toh. Aku ini terlalu jujur ya daripada munafik. Ya ndak? Saya ini ngomong apa adanya. Biarkanlah lah. Ya. Ya, aku lo ndak ngurus ya. Mau saya kuliah, ya, mau saya kerja jadi freelancean SPG, mau saya jadi apa, itu kan urusan saya. Yang pasti kan saya ini kan sekarang menjadi orang sukses, orang yang berguna. Jadi pengalaman hidup saya akan saya ceritakan ke orang-orang yang di sini. Saya bukan orang yang pengen pansos atau pengen jadi terkenal atau ngaku-ngaku kaya tapi ndak kaya. Buat apa? Kalau tante mah apa adanya. Kalau tante bilang kaya ya kaya bersyukur ya alhamdulillah. Kalau tante bilang miskin ya tante miskin. Tante bukan orang yang menghalu. Kamu kerja di kartu kredit, kamu kerja di kantoran bagian kartu kredit ya kan. Biasanya kartu kredit itu juga nakal. Biasanya ya orang kartu kredit itu nakal, orang kantoran bagian bank itu biasanya nakal. Jangankan ya, makanya selalu berpikir, kita kasih tahu ya, orang nakal itu selalu dianggap hal yang tabu, itu selalu yang dunia malam. Padahal justru yang paling menyeramkan itu justru yang macak kantoran asli nih nakal. Kerja kantoran ya cuma gawe background dong. Makanan lah. It breakfast tadi. Oke. Pak, ya Allah, jedak jeduk terus kayak gini terus aku piye lah ngono. Hah? Sudah di video ya. Aku ndak mau mengulang lagi omonganku ya. Ya, karena apa yang tante omongkan itu adalah apa adanya ya. Jadi ndak bisa di copy paste ya. Jadi apa yang tante ingat lagi tante akan omongkan lagi. Jadi ya buat orang-orang yang merasa tante ini orang nakal, tante nggak ngurus ya. Yang penting tante hidupnya bahagia dan tante sekarang bersyukur hidup tante lebih indah, lebih enak dibandingkan orang yang iri dengan tante. Tak kasih tahu ya, tante itu ya memang anak drop out. Tante kuliah komunikasi, tante drop out, terus habis itu tante sering keluar malam, tante magang jadi SPG freelance ya ndak. Jangan sok tahu katanya tante itu bawahannya, bisa jadi bawahannya. Urusan apa? Mau tante jadi bawahannya, mau tante itu jadi siapa, urusannya. Yang penting saat ini hidup tante itu sukses dibandingkan dia yang menghalu. Iya ndak? Pengen seperti tante tapi sok-sokan gaya. Ndak usah ngurusin hidup orang. Ya, yang penting hidup tante itu apa adanya. Ya, tante ndak munafik ya. Mau tante dulu itu mantan SPG, mau tante dulu itu mantan drop outan, mau tante itu dulu itu kerja malam, urusannya tante. Yang penting hidup tante bahagia. Semua orang itu punya masa lalu ya, semua orang itu punya masa lalu. Jadikan masa lalu kalian itu ya yang bagus buat kenangan ya, kenangan indah ya. Terus yang kenangan pahit lupakan. Ya Allah, aku juga pernah. Lo kan kamu turunanku. Pokoknya kamu Mama Winda itu turunanku. Cuma kamu kan kelas ecek-ecek ya kan. Kalau tante ini kelas kakap. Mana lo? Sudahlah, ndak usah munafik. Semua orang punya masa lalu, ya ndak. Orang yang ada di TikTok itu semuanya itu bosok, ya. Semua orang yang ada di TikTok itu semuanya cari hiburan, ya. Semua yang di TikTok itu semuanya itu kesepian cari hiburan. Ndak usah sok-sokan, nggak usah sok gaya-gayaan. Paham? Jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang jujur, jangan jadi orang yang munafik. Ya ndak, saya bukan orang yang munafik, saya ngomong apa adanya. Terus kenapa memang kalau saya mantan SPG kenapa? Hah? Saya orang yang bersyukur, saya dinikahin bule. Saya orang yang bersyukur, saya sekarang hidup saya lebih enak dibandingkan orang yang iri dengan hidup saya. Tuh, benar sekali. Saya nakal tapi saya bukan orang yang jual diri. Tuh, saya kerja malam, ndak apa-apa, yang penting halal. Terus kenapa? Kalau kalian bisa tahu ya, tante ini kerja malam karena pagi tante harus kuliah. Paham? Urusan, semua orang itu punya urusan sendiri-sendiri, nggak usah sok-sokan. Semua orang punya masa lalu, orang mau bosok ya bosok, paling tidak sekarang itu berusaha lebih baik. Ya, benar.
Rezeki hidup dan mati itu sudah Allah yang ngatur, ya ndak? Mau rezekimu itu jauh, mau ke ujung dunia ya nak gak ketemu gak ketemu. Kalau rezekimu itu cetek, kalau kamu buka pintu, nek wis rezekimu nang ngarep lawang ya nang ngarep lawang. Dan rezeki satu lagi, rezeki itu ndak bisa diiriin. Rezeki itu ndak bisa dicemburuin. Tahu ndak? Karena rezeki orang itu sudah ada yang ngatur. Ndak boleh kamu iri hati dengan kecantikan tante. Kamu nggak boleh iri hati dengan kekayaan tante. Nggak boleh iri hati. Ndak apa-apa sayang, ndak apa-apa sayang. Ya, karena kenapa? Rezekinya orang sendiri-sendiri, sudah ada yang ngatur. Intinya cuma satu, bersyukur. Bersyukur. Kalau semuanya bersyukur, insya Allah selalu bahagia. Ya, bener. Nggak usah muluk-muluk, aku pengen seperti tante. Kenapa ya hidupnya tante itu kayak gitu ya, kaya, aku kok nggak kaya? Berarti kamu kurang bersyukur. Aku pengen seperti Winda ya, kenapa ya Winda badannya bagus, mukanya glowing, aku jelek, bantet kayak gini. Buat apa? Kamu kurang bersyukur. Padahal kamu tahu nggak, bisa jadi Winda itu ngiri dengan aku ngiri dengan Winda. Bisa jadi seperti itu. Jadi nggak usah iri-irian ya, karena kecantikan pun juga sudah ada yang ngatur ya, kekayaan pun juga sudah ada yang ngatur. Kalau kamu pengen bersaing kekayaan, bersaing kecantikan, buat apa? Jadilah orang yang bersyukur. Mana tahu ya ndak, mungkin Winda cantik hatinya ya ndak, mungkin Winda cantik mukanya tapi hatinya tidak cantik. Mungkin tante jelek mukanya tapi hatinya tante cantik. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kenapa harus bersyukur? Mana tahu, mukanya Winda cantik tok, glowing, badannya seksi, ya ndak? Tapi hatinya Winda busuk. Mendingan tante, mukanya tante tuwir jelek, ya ndak? Body kuai gemuk hai, tapi hatinya tante baik. Mendingan kayak gitu. Jadilah orang yang bersyukur. Ngono loh. Paham? Jadi, kalau kamu menjadi orang yang bersyukur, mau rezekimu seperti apapun akan selalu nikmat. Mangan tempe pun nikmat, mangan kangkung pun nikmat. Beneran? Kalau kamu bersyukur ya, karena bersyukur itu bukan dilihat dari harta. Karena orang bersyukur itu bukan dilihat dari kekayaan. Karena orang bersyukur itu bukan dilihat dari kecantikan. Saya mungkin bukan cantik muka, tapi insya Allah saya ini cantik hati. Jadi ndak usah iri dengan kecantikan Winda, ndak usah iri. Ngapain kamu itu harus iri dengan kecantikan Winda? Buat apa gitu loh kamu itu iri dengan kecantikan Winda? Apa yang kamu cari? Kamu kurang bersyukur. Hidupmu itu lebih enak dibandingkan mukanya Winda. Kamu tahu enggak? Winda itu cantik mukanya, tapi hidupnya belum tentu bahagia seperti kamu. Belum tentu. Kamu iri sama Winda, iri mukanya tok, tapi hatinya itu sebenarnya ya, terus rumahnya itu ya, rumah hatinya itu sebenarnya lebih bahagia rumah hatimu dibandingkan kecantikan. Winda nangis tadi puji-puji cantik loh. Winda itu ya, biarpun cantiknya kayak gitu, bodinya kayak gitu, dalam hati tante iri. Ya ampun, andaikan badannya tante, tapi tante selalu bersyukur. Enggak, aku enggak iri. Kenapa? Aku bilang, aku bahagia. Karena kenapa ya? Orang bersyukur itu karena orang itu bahagia. Tapi kalau orang bahagia, belum tentu orang itu bisa bersyukur. Paham? Paham? Orang bahagia itu pasti bersyukur. Makanya kamu itu jadilah orang yang bersyukur. Mau kamu makan tempe disyukuri ya, mau kamu makan tahu, makan kangkung, makan kerupuk disyukuri ya. Tapi kalau kecantikan tok bangga, tapi hatimu kurang bersyukur. Buat apa? Winda itu lo kurang bersyukur terus, hatinya tok lo kurang bersyukur. Padahal mukanya dia sudah cantik, badannya dia sudah cantik. Tapi Winda kurang bersyukur. Mendingan kita bahagia tapi bersyukur dibandingkan glowing cantik tapi tidak bersyukur.
Makanya buat kamu ya, buat kamu semuanya ya, yang mukamu itu pas-pasan, yang kamu itu badanmu bantet-bantet, jadilah kamu itu orang yang bersyukur, jadilah kamu itu orang yang bahagia. Janganlah kamu berpikiran seperti glowing seperti Winda, seksi seperti Winda. Janganlah berpikiran seperti itu. Winda sama Sri. Nah, janganlah kamu itu ya, Sri. Janganlah kamu itu iri dengan kecantikannya Winda. Kamu tahu tidak, kecantikan itu cuma kecantikan luar, glowing mukanya aja. Tapi hatinya, inner beauty-nya belum tentu cantik. Insya Allah kalau Sri itu ya, Sri itu bantet ya, sudah pantet, nggak glowing, ya tidak. Insya Allah Sri kamu orang yang bersyukur, ya. Jadilah orang yang bersyukur. Nggak perlu cantik seperti Winda, nggak perlu glowing seperti Winda, tapi kamu bahagia menjadi orang yang bersyukur. Mana tahu Winda itu iri dengan kebersyukuranmu. Mana tahu Winda itu bahagia dengan kebersyukuranmu. Ya tidak. Kamu nggak usah iri dengan kecantikannya Winda, nggak usah iri dengan keseksiannya Winda, nggak usah iri dengan kehaluannya Winda yang hidupnya wow wow wow. Nggak usah iri, Sri. Nggak usah iri. Hidupmu itu lebih bahagia, hidupmu di kampung itu lebih bersyukur. Kamu punya rumah mewah di kampung, Sri. Kamu punya sawah searat-arat di kampung, Sri. Kamu punya orang tua yang begitu menyayangimu, Sri. Nggak usah iri dengan Winda, nggak usah iri dengan kecantikannya Winda. Nggak usah iri, nggak usah iri. Ya, Winda itu belum tentu hidupnya dia bahagia sebahagia kamu di kampung, Sri. Winda itu cuma menang cantik, menang seksi, tapi inner beauty-nya tidak keluar. Inner beauty-nya itu lebih keluar kamu. Kamu inner beauty-mu itu keluar dengan kepolosanmu. Inner beauty-mu itu keluar dengan kejujuranmu. Coba kalau Winda menghalu semua orang misterius. Winda itu tidak mau kejujuran hidupnya semua orang tahu. Winda itu tidak mau kehidupan aslinya diketahui banyak orang. Tidak mau. Kecantikan dia itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tidak mau. Kamu sedih, nggak usah sedih sayang. Tante ini ngomong berdasarkan apa yang tante lihat, apa yang tante dengar. Tante itu berdasarkan realita. Paham? Paham semuanya? Jadilah orang yang bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur dari inner beauty. Jangan jadikan kamu itu orang yang bersyukur dari muka glowing. Paham? Paham? Alhamdulillah. Yang terakhir ya, selalu kata-kata motivasi tante yang tidak akan pernah tante lupakan. Untuk kalian selalu ingat ya, ingat berpikir positif ya. Kedua, jangan lupa saling mendoakan dan selalu bersyukur. Yang terakhir, keep smile, selalu berbahagia dalam kondisi apapun. Ingat itu, apapun masalah kita, apapun cobaan kita pasti bisa menghadapinya, kita pasti bisa menyelesaikannya. Karena kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan cobaan, tidak akan memberikan ujian, tidak akan memberikan pertanyaan melebihi batas kemampuan kita. Oke? Paham? Amin ya Allah. Ingat, selalu bersyukur itu penting nomor 1 ya. Orang bahagia pasti bersyukur. Orang bersyukur pasti bahagia. Paham? Alhamdulillahirobbilalamin.